Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, peserta PPG Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Sinden Rapang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PPL yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 1 Wonomunjo. Adapun materi yang akan saya sampaikan atau yang akan saya paparkan kepada peserta didik adalah mengenai teks diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita masuk proses pembelajaran, terlebih dahulu membacakan doa belajar. Itu Pak Guru silakan satu orang, nanti temannya membacakan doa belajar. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada pertanyaan yang kita mulai. Gimana daerahnya temannya? Hari ini ada yang sakit, isim apa? Kelas? Ada semua? Ada semua ya? Jangan ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan memutarkan video motivasi diri, ya. Nah, setelah kalian menonton video, Pak Guru meminta kalian pelajaran apa yang kalian bisa petik atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video yang Pak Guru tampilkan sebentar. Kita dibutuhkan nggak nih? Iya, maaf. Kamu dengar apa nggak sih? Iya, Pak. Matiin lampu, kan udah pagi. Apa sih, Pak? Kok ribet banget? Mau keterima? Begitu, Pak. Bebas. Bu, kamu tuh harus belajar disiplin. Iya, Pak. Kan dia tiap hari. Baca apa itu? Minggu lalu kan Budi nggak mau kerja di kantor, Pak. Terus mereka ngirim konselnya. Budi sekarang nggak bisa lagi, Pak. Entar ya. Iya, Pak. Capek di sini. Bener Bapak. Bener terus. Bu, ada uang tambahan untuk ongkos kamu. Makasih, Pak. Ya udah, kamu hati-hati ya. Bapak mau istirahat dulu. Tadi Pak Guru menampilkan sebuah video motivasi diri ya, terkait apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan dari video tadi. Sekiranya siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan pernyataan terkait video yang kalian lihat tadi, siapa yang bisa kira-kira? Ya silakan ini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bumi Aulia dan saya akan menyimpulkan sebuah kalimat untuk video yang tadi. Ya. Seorang anak yang dinasihati orang tuanya dan nasihat itu menjadi awal kebaikan untuk anak itu. Ingatlah selalu nasihat orang tua karena nasihat orang tuamu adalah yang terbaik untukmu. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tanggapan tentang video motivasi yang tadi Pak Guru telah tayangkan. Jangan pernah kita menyepelekan nasihat orang tua yang telah orang tua kita berikan, karena nasihat itu akan berguna bagi kita dimanapun kita berada. Oke, luar biasa. Kita mulai proses pembelajaran. Ya, sebagai bentuk kita terhadap tanah air, atau bentuk kita kepada tanah air. Ya, Pak silakan untuk salah satu temanmu memimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. 1, 2, 3, buat. 1, 2, 3, mulai. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mengingatkan
Teks apa? Ya, teks tanggapan. Kira-kira kalau Pak Guru bertanya, masih ingat tidak materi teks tanggapan? Masih ya? Ya, siapa yang bisa kiranya memaparkan atau memberikan jawaban dari pertanyaannya Pak Guru? Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, oke, silakan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti fenomena, kelakuan seseorang, atau ucapan. Iya. Terus pujian ya, Pak Guru minta kalian kemarin sepertemuan sebelumnya kalian memuji teman sebangkunya, baik berkaitan dengan keterampilan di bidang seni, olahraga, bahkan kepribadiannya. Gitu ya. Berarti ya teks tanggapan adalah sebuah teks yang berisi kritikan, ya, rasa ketidaksukaan, atau rasa ketidaksetujuan kepada seseorang yang disertai dengan pembuktian fakta dan solusi yang kalian tawarkan, ya. Berdiri semua, kita refreshing dulu sebelum masuk ke bab berikutnya. Tangan ke atas menggapai hikmat, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang kami sudah berdoa. Takut tangan diputar, Alif, iya, tangan ditutup, mulai iya, pandang pundak, kanan kiri atas bawah, tidak berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, unggamu menjadi dua kuku jembatan wajah. Dua jari kanan, suaranya. kiri, unggamu menjadi empat kuku kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, unggamu menjadi enam kuku kamera tinggi. Empat jari kanan, Suaramu. kiri, unggamu menjadi delapan kuku telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, unggamu menjadi 10, siap berdoa. Oke, ya, teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita atau kewajiban atau keharusan yang kalian harus pahami. Yang pertama, memahami pengertian, ciri-ciri dan tujuan teks diskusi. Terus yang kedua, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Terus yang ketiga, menyimpulkan isi dari teks diskusi. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan menampilkan sebuah video, tapi ini Pak Guru buat dalam bentuk PowerPoint saja ya. Karena videonya lagi. Ya, ini materi kita mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Kalau Pak Guru bertanya seperti ini, kalian pernah dengar tidak kalimat atau kata yang disebut dengan diskusi? Bisa dengar? Ya, siapa kira-kira? Coba. Apa yang sekiranya, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Anda bisa? Ya, coba silakan Anda. Diskusi adalah suatu kegiatan secara bersama-sama untuk mendiskusikan suatu hal untuk menyimpulkan hal tersebut. Iya, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Ya, betul sekali. Diskusi adalah mengambil sebuah kesimpulan, menyatukan sebuah pendapat sekelompok orang. Ya, sebentar kita pelajari. Proses pembelajaran kita sebentar adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama, ya sebentar kalian akan mencari sebuah informasi atau mengidentifikasi sebuah informasi, baik dari buku paket, dari Google atau dari handphone. Sebentar ya, sebagai tugasnya. Terus pengertian teks diskusi. Jadi kalian yang itu ya. Teks diskusi adalah bahan tertulis. Teks itu berarti bahan tertulis, ya. Teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat atau atas pendapat yang muncul dalam diskusi, seperti pendapat pro dan kontra. Biasa dengar pro, biasa dengar kontra. Ya, pendapat setuju atau tidak setuju. Ya. Menyetujui hasil diskusi.
sepakat Pak dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok tersebut, karena sesuai dengan pendapat kami pribadi, ya. Paham tidak? Ya, tapi dari hasil diskusi tersebut kita harus selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak menyalahkan. Oke? Saya pendapat yang menolak, kontra. Ya, ini ada tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi yang pertama adalah menguji bukti. Ada bentuk pengujiannya. Menguji bukti sistem nilai opini, ya, sistem penilaian opini itu pendapat orang banyak, dan respon dari suatu permasalahan. Lanjut, setelah ini kalian mesti pahami. Ketika kalian mau mengeluarkan argumen, ketika kalian mau mengeluarkan pernyataan, harus disertai dengan pembuktian sistem, ada penilaian, ya. Terus yang ketiga, menghubungkan fakta. Ya, paham semua ya, fakta itu betul-betul terjadi, bukan berita bohong, hoax, dan data di berbagai sudut pandang dan latar yang berbeda. Ya, mulai dari sudut sini yang pendapat yang berbeda-beda, yang disertai dengan fakta pembuktian. Terus yang keempat, bertukar pikiran. Nah, saling bertukar pikiran, ide pendapat atau gagasan untuk mencari kesepakatan pemahaman. Cari tema utama di masing-masing paragraf. Apa yang menjadi pikiran utama, apa yang menjadi pikiran pokok. Ya, itu langkah-langkah menyusun teks diskusi atau menyebutkan teks diskusi. Kalian cari tema utamanya dulu, pikiran pokok, pikiran utama. Oke? Nah, yang pertama, pikiran pokok paragraf pertama. Game online merupakan salah satu permainan menggunakan koneksi internet. Boleh Pak orang main game meskipun tidak menggunakan internet? Ya, mungkin dia game offline, ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah game online. Terus yang kedua, adanya game online yang terus berkembang saat ini. Banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi. Terus paragraf berikutnya, adanya game online akan memberikan dampak negatif. Ya, sudah pasti ya. Terus paragraf berikutnya, menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter sehingga bisa melihat hal sebagai hal yang positif. Yang menjadi kesimpulan dari teks tersebut ini ya, kesimpulan dari teks yang tadi di atas, adanya game online yang terus berkembang saat ini. Banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi, namun game online juga akan memberikan dampak negatif. Tapi kedua hal itu kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter. Nah, ada pertanyaan sebelum Pak Guru masuk ke materi? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi juga paketnya ya. Halaman 116. Ini Pak Guru juga kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh? Mampu bagi anggota kelompoknya yang sesuai dengan minggu lalu, ya. Gabungi bersama anggota kelompok kami sekarang. Oke, bisa sekarang. Coba sedikit 2 menit. Pak Guru ngomong namanya anggota kelompoknya sesuai dengan materi kita. Jadi mari ya Pak Guru, ya ini ya, ini kelompok kontra, ya. Ingat ya, kelompok kontra, kelompok pro, ya bukan pro ya, pro. Ya ini pro dan kontra, ya. Ini kelompok kontra, pro. Kelompok tema ya. Di sini kelompok teks, di sini diskusi. Jadi oke ya, sebagai tugasnya cuma buku kita kembali ke buku paket lagi halaman sebelumnya, halaman 117 itu kalian mencari atau ya oke, sekarang bisa kalian mengerjakan caranya seperti tadi, atau kalau misalnya ada yang masih kurang dipahami boleh kalian tanyakan ke Pak Guru terkait bagaimana caranya kalian menyusun ya usaha gagasan utamanya
Silakan. Terus disimpulkan. Sebentar. Setelah kalian kerjakan, perlu kasih waktu beberapa menit. Kalian presentasikan. Tim saya. Ya sekarang dikerjakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Samsiadani dan bertugas sebagai moderator di diskusi kali ini yang akan membawakan materi tentang pajak. Adapun anggota kelompok saya yaitu Keila Musnawardani, Diva Widya, Nadia Nadia, Muhammad Julian, serta Habib Akbar Maulana. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertama yang akan dibacakan oleh Keila Musnawardani. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Oke, saya persilakan kepada Keila untuk membacakan materi pertama. Paragraf pertama berbunyi, kesadaran rakyat Indonesia untuk membayar pajak masalah rendah, sementara pendapatan negara selama 5 tahun terakhir 75 sampai 85% berasal dari pemerintah pajak. Haruskah kita berusaha terus dengan bangsa ini? Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah kesadaran rakyat Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah. Baik, paragraf kedua berbunyi, kemudian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembayaran negara terbagi menjadi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberikan posisi APBN RI. Negara akan disebut tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Pemerintah negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber pemerintahan negara yang memiliki resiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah negara akan menjadi mandiri jika rakyat sadar dan taat untuk membayar pajak. Baik,
Ada orang yang tidak mau membayar pajak terhadap kawasan korupsi. Dan materi terakhir akan dibawakan oleh Ahli Sambar Maulana. Saya silakan. Paragraf 6. Wajib pajak termasuk membayar pajak dalam badan usaha. Mereka membayar negara membangun negara, masyarakat dan berbagai bangsa yang pada dunia dan pajak pajak yang berkepentingan bangsa dan dari bangsa yang kuat dan sebagai dunia. Pemerintah negara yang membayar pajak. Pemilihan dan besar negara saya tersebut merugikan daya kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan orang wajib pajak besar membayar pajak dalam badan usaha. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materi. Sekarang adalah waktu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan lalu berdiri serta memperkenalkan diri. Oke, saya persilakan kepada Lucia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Nursanjaya dari kelompok Mena. Saya ingin menanyakan, apa tugasnya jika kita tidak membayar pajak? Ya, dengan saya Abu Kawiya akan menjawab pertanyaan Anda. Tidak membayar pajak dapat berdampak besar pada keuangan pribadi seseorang. Selain itu, ada konsekuensi hukum yang serius jika seseorang memilih untuk tidak membayar pajak. Ini termasuk sanksi administratif, denda, dan bahkan tuntutan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Bagaimana? Apakah Anda sudah setuju dengan jawaban dari kelompok saya? Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Kara Kelas dari kelompok 5 ingin bertanya, jika kesehatan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, apa dampaknya bagi pembangunan nasional? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan saya, Widya Permadi akan menjawab pertanyaan dari Masyarakat. Jika kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, maka akan berkurangnya pasokan anggaran yang didapatkan dengan belanja negara atau APBN, baik uang dari belanja pemerintah maupun pemerintah pusat maupun daerah. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adabiyah dari kelompok Tema ingin bertanya, bagaimana cara pemerintah membangun kesadaran rakyat untuk membayar pajak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ila. Baik, cara pemerintah untuk membangun kesadaran rakyat untuk membayar pajak ada 3 cara. Cara pertama, membuat program pelayanan yang baik kepada rakyat. Ketiga, membuat prosedur yang sederhana dan mudah yang dapat digunakan untuk rakyat. Dan yang ketiga, membuat program pemantauan, kepatuhan, dan klarifikasi yang efektif. Bagaimana? Apakah Anda sudah setuju dengan jawaban saya? Oke, saya membuka kesempatan untuk 2 penanya lagi. Jika ada yang ingin bertanya, berdiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelompok X. Saya ingin bertanya, apakah penghasilan yang tidak dikenakan pajak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan dengan saya Muhammad Arif Muda untuk membacakan jawabannya. Ada, namun penghasilan ini biasanya penghasilan bernilai sosial seperti bantuan, sumbangan, dan beasiswa. Hanya terjadi sekali seperti warisan atau bentuk non tunai seperti natura, barang selain uang, dan kenikmatan. Apakah Anda sudah setuju dengan jawabannya? Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rio Putra Pertama. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus membayar pajak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda
penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban wajibnya. Bagaimana apakah Anda sudah puas dengan jawabannya? Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari paparan kelompok saya adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah pajak sangat penting bagi rakyat Indonesia karena pajak boleh digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk juga biaya pembangunan dan juga kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat untuk membayar pajak sudah tinggi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun kesadaran diri untuk membayar pajak. Terima kasih. Demikian dari presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Guru dan yang kami hormati juga teman-teman sekalian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai diskusi hari ini, perkenalkan nama saya Keisha Jarawasdar yang akan bertugas sebagai moderator di diskusi hari ini. Ada pula anggota kelompok kami, Bapak Reza Sejak Ramadan, Rizky Aditya, Yosifan Lajita Ahmad, Anda dan Muslim Maira, dan Mimi Awi. Diskusi kali ini kami ingin membahas topik bagaimana cara mengatasi anak yang tidak verbal dan berbahaya atau dengan bahasa kasar yaitu bullying. Baik, kita akan masuk ke pembahasan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Bapak. Paragraf pertama, anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, ini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak di rumah usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, muda, dan sehat. Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Baik, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Aditya. Paragraf kedua, pertumbuhan fisik menunjukkan banyak keadaan gerak setiap hari dan cara terbaik melakukannya adalah berolahraga. Para ilmuwan menunjukkan bahwa anak berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak yang menonton televisi atau bermain video game. Pokok pikiran paragraf kedua ialah pertumbuhan fisik menunjukkan banyak keadaan gerak atau olahraga. Materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Yosifan. Paragraf ketiga, ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat memainkan anak-anak, mulai dari tradisional seperti garasi dan lompat tali hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Meskipun tidak tinggal di Indonesia, kenapa memainkan semua olahraga tersebut di masa tahun? Jadi, tidak masalah jenis olahraga yang aman, kamu suka atau di mana kamu tinggal. Lalu ada jenis olahraga yang apa saja, dan ada alasan tertentu untuk melakukan. Pokok pikiran
anggota kelompok yang tampil tadi ya sudah luar biasa sekali. Ya terkait tema yang pertama kita adalah terkait kesehatan. Apa itu tingkat obesitas atau banyak di kalangan anak-anak remaja bawah umur yang badannya yang terus tema yang kedua adalah terkait wajah ya tahu kewajiban warga negara kewajiban berwarga negara kita harus selalu wajib membayar pajak untuk pembangunan negeri kita sendiri. Oke ya. Untuk tugas berikutnya, sebentar Pak Guru akan bagikan link atau Pak Guru bagikan link di grup. Kalian masuk ke aplikasi Quizzes ya. Ada beberapa soal di dalam dan ganda, mungkin 15 soal. Kalian kerjakan. Setelah dikerja dan distorkan, yaitu materinya terkait materi diskusi. Ya, sekarang mengerjakan. Ya, sekarang selamat mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Buka WA-nya. Oke, buka aplikasi Quizzes. Buka linknya yang Pak Guru bagikan di grup. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran atau mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali terkait materi teks diskusi ya. Ya tadi sudah jelaskan di awal tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, kalian dituntut harus mampu menjelaskan pengertian dari teks diskusi, ciri-ciri dan tujuan dari teks diskusi. Oke ya. Bisa ada atau Mas ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, Pak Guru untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi diskusi tapi sub yang berbeda, yaitu